DNA Jombang. Sehingga ini seakan-akan semacam gugatan kepada pemerintah yang ada sekarang. Karena kata mengembalikan bagi saya itu sebagai bentuk gugatan dan protes. Jadi kalau dalam konteks politik ini sudah bentuk perlawanan. Saya nggak tahu Mas Susun yang dilawan siapa. Jadi kalau dia jadi kata mengembalikan DNA, nampaknya ini sudah bentuk gugatan dan ketidakpuasan atas penyelenggaraan pemerintahan yang lalu. Saya juga nggak tahu yang lalu siapa. Saya agak gampang kalau menggugat karena saya berada di struktur pemerintahan, walaupun saya non struktural. Jadi saya ini ketua Basnas Jombang, yang mau nggak mau kalau kritik harus hati-hati. Tapi ini menjadi menarik karena momen ini berdekatan dengan Pilkada Jombang, sehingga akan sangat mafhum bagi warga masyarakat ketika saya bicara, pasti akan dilihat apa yang akan dikemukakan. Tapi saya juga bisa memahami bahwa ketika kita membaca konteks DNA Jombang, saya sedikit menafsiri yang sama dengan apa yang katakan Mas Yusuf, bahwa kita perlu mengembalikan DNA Jombang. Ada satu hal yang mungkin harus kita garis bawahi. Sebenarnya DNA Jombang itu seperti apa? Karena terus terang sejak sampai tadi pagi pun saya itu masih berapa-berapa. Kenapa kemudian temanya itu mengembalikan? Ini kan serangan langsung. Kalau dalam bahasa sepak bola itu ini seperti strateginya bikin dressing. Ya boleh ya. Jadi langsung menghujam pada lawan. Jadi kalau ada pelatih MU itu namanya Rahmud, kemudian berikutnya dilanjutkan oleh pelatih Borussia Dortmund dan sekarang Liverpool, Jurgen Klopp, yaitu menyerang langsung ke titik jantung lawan. Jadi ini adalah tema yang saya baca. Beda dengan kalau kita membaca strateginya Pep Guardiola yang diciptakan. Jadi kalau halus, mainkan tenang gitu ya, seperti kita melihat Manchester City atau melihat Bayern Munchen atau lihat Barcelona kan halus gitu ya. Nah, ini enggak. Jadi Mas Yusuf sudah ngomong kembalikan. Nah ini yang kita harus benar-benar hati-hati, apalagi ada banyak ASN di sini ya. Saya susah khawatir direkam ini Mas Yusuf. Karena susah saya beberapa hari ini diamati. Bahkan banyak yang menjabri saya tentang keseriusan untuk terus apa enggak. Karena di depan itu ada 2 kontestasi pada tanggal 4 Mei dan kontestasi berikutnya pada November. 4 Mei itu adalah konferensi PCNU Jombang. Nah, sehingga harus hati-hati saya ngomong gitu. Ngomongnya juga ini perlu diwaspadai. Makanya saya nggak akan buka belak-belakan apa yang akan kita bahas. Tapi terus terang, kalau kita ngomong membandingkan DNA, saya harus sedikit mengulik tentang kesejarahan. Ini banyak ahli sejarah, ada Mas Isyadi ya. Kalau dilihat sejarah itu kan Jombang itu kan berdiri selesai dengan berakhirnya pemerintahan Kerajaan Majapahit. Kemudian yang paling masyhur cerita tentang Jombang itu adalah perseteruan atau perang antara Kebo Kicak dengan Surontanu. Yang kemudian saat itu muncullah kemudian dalam perang yang sengit itu muncul 2 cahaya hijau dan cahaya yang berwarna merah, sehingga muncullah kata Jombang, hijau dan abang. Itu kan itu. Kemudian ditafsirkan Jombang itu mengapa hijau dan abang karena ada 2 kultur masyarakat yang berseberangan. Yang satu adalah kultur santri yang merepresentasikan warna hijau, yang kedua adalah kultur merah atau kultur abangan yang kemudian dekat dengan sinkretisme. Jadi orang-orang abangan dan santri inilah yang selama ini menjadi pilar utama tegaknya Jombang sampai sekarang. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Ya, sampai sekarang harus kita rawat. Di Jombang itu menurut data yang saya dapatkan itu ada 203 pondok pesantren. Jadi terus berkembang. Jadi pondok pesantren itu semakin berkembang. 203 itu di
19 kecamatan. Dan setiap tahun tuh ada muncul pondok-pondok pesantren kecil. Tapi di Jombang pula itu masih lekat dengan budaya sedekah bumi, kemudian ada ruatan, ada banyak hal yang lainnya yang selama ini menjadi kultur atau budaya kaum Abangan. Nah, ini yang sebenarnya menjadi titik tolak bagaimana kita membaca DNA Jombang itu. DNA itu kan kalau dalam bahasa biologi itu kan senyawa kimiawi yang merasuk dalam tubuh, yang itu secara generatif harus diturunkan terus-menerus pada generasi berikutnya. Nah, kalau kita membaca itu, berarti Jombang itu harus turunkan ini, hijau abangnya. Kita harus merawat keduanya, merawat kultur santri, merawat budaya Abangan yang masih ada. Kalau dua paradoksal ini nggak bisa kita rawat, berarti akan hancur di Jombang. Nah, sehingga kalau kita membaca itu, kita sekarang bisa menelisik apakah kemudian dalam rentang waktu sampai dengan hari ini pemerintah Jombang bisa merawat itu apa tidak? Nah, dengan semua tidak bisa menjawabnya. Nah, kalau saya sederhana sebenarnya. Kebetulan saya ini hampir 6 tahun ya, 5 tahun jadi ketua Basnas Jombang, sehingga sangat intensif berinteraksi dengan OPD, berinteraksi dengan pimpinan daerah, berinteraksi dengan banyak warga masyarakat. Saya juga aktif di NU sejak tahun 2016 hingga aktif di seluruh wilayah-wilayah pelosok di Jombang. Dan saya memandang memang ada yang salah dalam proses pemerintahan di Kabupaten Jombang. Nah, kalau kita menilik 5 tahun ke belakang misalnya ya, ada satu moto di Jombang itu namanya berkarakter dan bergaya saya. Kalau seperti itu kan, karakter dan saya. Ini saya kebetulan juga pernah melakukan gugatan ya di teman-teman ISMI. Kita juga ketua ISMI Jombang melaksanakan beberapa diskusi dan ada gugatan terkait dengan berkarakter. Di Jombang itu pada pemerintahan yang lalu itu kan ada namanya program pembelajaran madin, madrasah diniyah untuk siswa SD maupun siswa SMP, yang fokusnya pada pembelajaran kitab tundul. Jadi anak-anak SMP yang belum bisa maca Quran itu diajar kitab tundul. Anak-anak SD ya itu juga diarahkan ke sana. Sehingga ini saya juga. Karena apa? Ini gak ada manfaatnya. Karena ini bukan membentuk karakter, ini hanya membentuk ilmu. Dan ilmu kalau kita kemudian susupkan kepada anak-anak yang belum paham tentang Al-Quran, belum bisa baca Arab, tentu nggak ada manfaatnya. Dan ini yang terjadi sekarang. Apa sekarang? Panjenengan silakan cek ya. Pada 3 tahun terakhir ini kondisi pendidikan sekaligus sumber daya manusia terutama generasi muda Kota Jombang itu hampir-hampir itu menunjukkan pada titik nadir. Kami punya data ya, saat ini jumlah LGBT di Jombang itu hampir ada di seluruh sekolah negeri di Kabupaten Jombang, baik itu SMP, SMA maupun sanawiyah. Bahkan pernah kami dapati ada di sanawiyah ada 4 orang anak ya, itu kemudian konsultasi sama teman-teman psikolog itu cerita. Terus ini ada 4 anak sekarang saya tangani sanawiyah ini. Kapan hari ada sekolah favorit di Jombang ya, nanti di Jombang itu SMA-nya kan 3 dan favorit, itu semuanya ada, SMP-nya juga ada, dan itu LGBT. Terakhir kalau panjenengan baca terkait dengan data pernikahan di Jombang, itu coba berapa di tahun 2024 sampai Februari sudah angka 90 yang minta dispensasi nikah dan hamil alasannya. Di tahun 2023 itu angkanya 500 sekian total. Di tahun 2022 angkanya di angka 700. Meskipun turun, tapi pernah di angka 1.200-1.300 di tahun 2018. Artinya apa? Ini menunjukkan fakta bahwa tidak ada sinkronisasi antara ide berkarakter dan budaya saya dengan bangunan akhlak generasi muda di Kabupaten Jombang. Dan ini yang harus kita persoalkan sama-sama. Jombang itu
butuh membangun fisik iya, tapi Jombang semestinya juga membangun manusia. Dan ini nggak dilakukan. Maka saya mencatat salah satu kesalahan pemerintahan yang kemarin adalah menanggalkan DNA ini, menanggalkan DNA terkait dengan akhlak. Makanya dia sebenarnya beberapa teman di kami punya tim khusus ya. Di ISMI itu ada beberapa orang itu yang saya diskusi sama kami itu dan menggugat terkait dengan kondisi ini. Terakhir kita kemarin mencermati di Jombang itu, Mas, itu sekarang sudah banyak namanya aktivitas seksual anak-anak, open BI. Saya itu pernah ditunjukkan itu beberapa situsnya, beberapa grup WA-nya, ya. Dan itu dijalani oleh anak-anak usia SMP, sebagian SMA. Kami itu saya di Rosonjol itu punya psikolog, ada 4 psikolog cerita, plus itu anak-anak itu. Ini sekolah ini masih SMP, ini mondok di sini. Itu ada seperti itu. Dan ini hampir tidak teratasi di Jombang itu. Mengapa tidak teratasi? Karena pimpinannya lalai, kepala sekolah juga menganggap kebutuhan anak itu hanya belajar, ini di samping. Nah, ini seharusnya jadi persoalan serius buat kita di Jombang. Kalau kemudian kita memandang bahwa Jombang adalah kota santri. Kalau kita memandang kota santri berarti yang kita temukan sebenarnya apa? Akhlakul karimah. Bukan sekedarnya anak-anak bisa ngaji, bukan sekedar masyarakatnya juga kuyup, tapi bagaimana bisa menjaga akhlak. Nah, ini dulu Mas Huson yang bisa saya sampaikan. Kalau masih banyak mungkin yang kita diskusikan. Paling tidak saya membuka wacana bahwa ada kesalahan yang serius dalam mengelola tata kelola pemerintahan sekaligus tata kelola masyarakat di Kota Jombang. Saya pernah mencatat hampir lembaga-lembaga non struktural di Pemkab itu ya. Di Jombang itu kan ada banyak lembaga ya. Kami di Basnas itu ada temannya itu lembaga las ada 10. Ada MUI, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Karang Taruna, ada Muslimat, ada Aisyah, ada kemudian Ibnu, ada Nasyatul Aisyah. Banyak. Tapi hampir-hampir mereka tidak pernah berkolaborasi. Tidak pernah kemudian pemerintah mengkonsolidasi. Sehingga apa? Mereka jalan sendiri-sendiri. Mereka memetakan sendiri. Ini persoalan serius. Kalau Jombang harus dibenahi DNA-nya, ini dimulai dari mereka dikonsolidasi terlebih dahulu, akan masalah dicari, sehingga mereka punya peta jalannya harus kemana. Dan ini tidak bisa kemudian main-main kita tangani, harus dijalankan secara serius. Demikian awal membuka diskusi. Kalau tidak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.